Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara daring dalam acara webinar PSKE IKA FH Undip dengan tema Serba-Serbi Digital Bank. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Karina Pramesti selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara webinar PSKE IKA FH Undip dengan tema Serba-Serbi Digital Bank pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ketua Harian Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro IKA FH Undip 2021, Bapak Teguh Raja Rajuandar SH, beserta jajaran pengurus DPP IKA FH Undip. Dan yang kami hormati Ibu Indah Kiramadini SE MBA, Deputi Direktur Bidang Pengawasan Perbankan, Direktorat Pengaturan Bank Umum, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, selaku narasumber dalam webinar PSI kali ini. Juga Bapak Satria Adi Putra SHMH selaku pemantik, serta seluruh peserta webinar Serba-Serbi Digital Bank yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga teman-teman peserta dapat mengambil manfaat serta pembelajaran dari acara ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, kita memasuki acara pemutaran lagu Indonesia Raya. Diharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti dengan hikmat. Yang memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Harian Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Saudara Teguh Raja Rajuandar SH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan insyaallah semua sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, berdialektika mengenai tentang bank digital yang mungkin akan membicarakan terkait dengan terbitnya POJK 12 dan POJK 13 tahun 2021. Di sini telah hadir Ibu Indah
Iramadini. Selamat datang Bu di bincang-bincangnya PSAE. Memang PSAE ini adalah salah satu badan studi otonomi KFA yang seringkali giat melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas dialektika seperti ini. Kepada teman-teman semua, selamat datang dan selamat berdialektika. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini, pada pagi ini, akan menghasilkan sesuatu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat berdialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Raja atas sambutannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saat ini kita memasuki acara pertama, yaitu pemaparan materi mengenai serba-serbi digital bank yang akan dimoderatori oleh Mas Satya Adi Putra SHMH. Sekilas akan saya bacakan mengenai CV beliau. Beliau lulusan alumni FH Undip, lulusan tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan S2 di Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulusan tahun 2014, yang saat ini sedang bekerja di Kementerian Sekretariat Negara RI dengan jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Analisis Madya. Kurang lebihnya itu karena beliau sudah melanglang buana dari bertahun-tahun, baik sempat menjadi dosen juga, saat ini juga seperti itu kurang lebihnya. Langsung saja kalau begitu kepada Mas Adi dipersilahkan untuk memandu acara. Baik, terima kasih Mbak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika kita berbicara mengenai bank digital, tentunya kita dalam benak kita tidak terlepas dari pemikiran bagaimana sebuah mekanisme perbankan diselenggarakan secara menggunakan teknologi informasi yang canggih, menggunakan teknologi digital. Pada saat ini kita juga masih mengalami pandemi COVID-19. Kemudian kita karena akibat COVID-19 ini seluruh aktivitas fisik kita mulai terbatas, sehingga terobosan-terobosan di dalam dunia IT itu turut membantu dan turut mewarnai segala aktivitas kita. Di dunia perkantoran sendiri saat ini sudah mulai mengurangi aktivitas fisik dengan mekanisme yang namanya WFH, work from home, di mana teknologi digital di sini juga memegang peranan penting di dalam aktivitas keseharian. Nah, seiring dengan fenomena ini, ternyata ketika kita mengamati di masyarakat, muncul satu praktek baru yang namanya bank digital. Bank digital di mana teknologi informasi dipadukan dengan praktek perbankan, sehingga menjadi satu solusi yang sangat membantu operasionalisasi perbankan dalam melayani nasabahnya. Dengan demikian, keterbatasan-keterbatasan yang ditimbulkan oleh COVID-19 terjawab sudah di dalam di dalam operasionalisasi perbankan. Namun demikian, karena ini adalah satu sistem yang baru, tentunya memiliki permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks, memiliki tantangan-tantangan yang cukup besar di dalam implementasinya. Sebagai sebuah sistem yang baru, tentunya masih memiliki kekurangan-kekurangan di sana-sini. Nah, pada hari ini kita akan membedah bagaimana grand design pengembangan bank digital di Indonesia. Kemudian kita akan berbicara dan mengupas segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan-permasalahan sehingga kita memiliki potret yang komplit, potret yang luas dan komprehensif terkait dengan bagaimana sih grand design bank digital yang akan dibangun di Indonesia. Tentunya semua konsep itu masih berkembang ya seiring dengan perkembangan masyarakat dan akan mengalami penyempurnaan. Namun demikian, tentunya untuk mempelajari sebuah fenomena baru ini kita membutuhkan informasi dan membutuhkan sebuah pengetahuan dari orang yang memang ahlinya ataupun pakarnya di sini. Nah, pada hari ini kami dari PSAE menghadirkan Ibu Indah Iramadini dari OJK.
Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober. Nah, saat ini beliau adalah the Deputy Director of Banking Regulation ya di OJK. Pendidikan formal beliau S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi jurusan Akunting di Universitas Indonesia, kemudian Master of Business Administration, McDonough School of Business, Georgetown University, Washington DC, USA pada tahun 2003. Kemudian beliau juga memiliki professional qualification sebagai Financial Risk Manager dari Global Association of Risk Professional di tahun 2010. Kemudian beliau ternyata juga sudah malang melintang kemana-mana ini. Beliau pernah di Ernst & Young sebagai auditor dari tahun 96 ke 98, kemudian di Bank Indonesia juga pada tahun 98 ke 2016 sebagai di Banking Licensing Division, Banking Information Division, Bank Supervisory Division, kemudian Bank Indonesian Financial Services Authority tahun 2017 sampai dengan sekarang di OJK. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman baik itu sebagai trainer maupun sebagai partisipan ya di berbagai seminar, training experience di di luar negeri, sehingga sangat tepat kalau kita berguru ataupun menggali ilmu pengetahuan mengenai sesuatu hal yang baru terkait dengan digital banking ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kita bisa langsung kepada apa yang kita bahas pada hari ini, kami persilakan kepada Ibu Indah Iramadini untuk memaparkan. Silakan Ibu. Monggo kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Satria atas pemaparannya ya. Kalau ahli mungkin saya bukan ahli gitu ya. Teman-teman di OJK banyak yang ahli. Cuman memang saya salah satu yang membuat ikut serta lah Pak. Untuk membuat ketentuan mengenai ya bank digital ini seperti itu. Baik, yang terhormat ini Bapak dan Ibu semua dari pengurus tadi Ikatan Fakultas Hukum ya Universitas Diponegoro, kemudian para peserta ya Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik, ini untuk mempersingkat waktu nih sesuai dengan undangan yang kami terima ya di OJK adalah mengenai serba-serbi digital bank atau bank digital. Ini digital bank itu istilah bahasa Inggrisnya ya, cuman kita Indonesia menggunakan istilah bank digital. Baik, next slide saja. Ini saya juga pagi ini temani oleh rekan saya, satu tim ini Mbak Yeni. Nah, kalau Mbak Yeni ini dari Fakultas Hukum. Jadi saya ajak tim saya juga yang Fakultas Hukum biar mungkin itu cocok ya, karena saya mungkin tidak berbackground hukum, tapi ikut serta dalam penyusunan ketentuannya. Baik, agenda ini dalam pemaparan pagi ini akan saya bagi menjadi 3 besaran ya. Yang pertama adalah mengenai perkembangan dan era digitalisasi perbankan. Ya, bukan hanya perbankan, ternyata digitalisasi juga ada di mana-mana. Cuman untuk industri keuangan dan juga industri keuangan itu didominasi oleh perbankan. Oleh karena itu mungkin ini marak ya, mungkin di media ini mungkin dari awal tahun ya. Ini kita sudah lihat di media itu banyak sekali dari media-media itu berbagai sumber berbicara mengenai bank digital ya, baik dari otoritas sendiri maupun dari para pakar atau praktisi. Kemudian bagian yang kedua itu adalah arah pengembangan perbankan ke depan, serta kebijakan OJK dalam mendukung bisnis perbankan di masa depan. Kita mulai saja dengan bagian pertama. Next slide. Oke. Nah ini dia, kalau saya akan mengawali dengan transformasi perbankan. Ini memang bersumber dari bukunya Brad King ya, yang berjudul Bank 4.0 ya, seperti itu ya. Jadi yang ini diawali dengan membagi segmentasi bank berdasarkan distribusinya ya, dari distribusi secara fisik dan juga kemudian distribusi secara digital serta segmentasinya seperti itu. Kita lihat ini adalah mulai adanya istilah bank 1.0. Ini adalah sudah lama sekali ya, dari tahun 1400-an sampai dengan 1980. Di mana ini merupakan bank yang paling konvensional. Di mana adalah bank tempat layanan simpan menyimpan gitu ya, simpan pinjam lah katakanlah seperti itu ya. Simpan pinjam ya, sudah ada fungsi intermediasinya, cuman masih sederhana. Di mana ini sepenuhnya mensyaratkan adanya perjumpaan fisik antara bank dengan nasabahnya dalam suatu ruang kantor seperti itu. Nah, ini pun pada periode ini komputer mainframe ya, mungkin di awal tahun 80-an ya,
sudah digunakan, namun tidak secara langsung berhubungan dengan nasabah. Jadi penggunaan komputer ini hanya sebagai untuk mendukung otomasi dari pelaksanaan back office, gitu ya. Kemudian kita bergerak ke dalam generasi Bank 2.0 di tahun kira-kira tahun 80 sampai dengan 2007. Ini adalah bank sudah mulai memiliki ATM. Ya, kita lihat itu sudah mulai marak ya, dulu ATM. Nah, ini kemudian nasabah mulai bisa menjalankan sejumlah transaksi dengan cara self-service banking dengan menggunakan ATM tersebut. Walaupun teller-teller di bank juga masih tetap ada ya, berfungsi dan banyak ya di tahun-tahun tersebut. Nah, ini kemudian tahun 95 ini mulai muncul internet yang dapat diakses umum menyebabkan konektivitas semakin berkembang. Nah, kemudian karena adanya mulai muncul internet banking, ya mungkin kita kenal dulu adanya Klik BCA ya, dulu ya, awal-awal Klik BCA ya. Ini merupakan memang awal-awal gitu ya, kemudian berkembanglah dari situ menjadi Bank 3.0 di tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Nah, di sini mulai dikenalkan adanya internet banking dan mobile banking. Ini memungkinkan nasabah untuk menjalankan aktivitas perbankan dimanapun, seperti itu. Cuman memang layanannya itu adalah belum sudah mulai, tapi belum berkembang sebagaimana saat kita lihat saat ini, seperti itu ya. Kita mungkin layanan untuk transaksional sudah ada, gitu ya. Kemudian layanan untuk informasi, ya itu sudah ada, namun memang belum berkembang seperti saat ini. Nah, kemudian kita melangkah maju lagi di dalam generasi keempat, ya, yaitu Bank 4.0. Ini adalah ditandai dengan munculnya smartphone. Jadi ini adalah kemunculan smartphone di bidang teknologi itu ternyata juga mempengaruhi bank. Seperti itu. Nah, kemudian ini pun adanya smartphone ini mengakomodir mobile payment, P2P, challenger bank, dan juga memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi itu adalah dengan menggunakan handphone. Ya, mulai meninggalkan konsep tatap muka, bukan tatap muka dengan pegawai bank, tetapi mungkin tatap muka dengan ini ya, dengan handphone, dengan smartphone seperti itu. Nah, ini adalah mulai 2017 sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu, karena kita sekarang berada pada posisi Bank 4.0, ini menyebabkan perlunya ada penyelarasan dan transformasi di sektor perbankan. Next slide. Nah, ini kemudian traditional bank dan new age bank ya. Nah, traditional bank ini sendiri memiliki karakteristik utama berupa fully vertical integrated value chain seperti itu. Nah, ini adalah biasanya asset heavy, maksudnya dengan menggunakan infrastruktur jaringan kantor, dan juga adanya legacy structure ya. Apa nih asset heavy? Asset heavy itu adalah jaringan kantor cabang yang besar atau banyak ya, di mana-mana kalau ada bank harus mendirikan kantor. Layanan perbankan tidak bisa dilakukan tanpa ada kantor bank tersebut, seperti itu. Nah, kemudian juga organisasinya bersifat product centric dan high fertilization of product. Istilahnya itu ada seperti itu, adalah product centric. Jadi banklah yang menawarkan produk-produknya, kemudian customer yang menggunakannya. Jadi penawaran diinisiasi oleh berdasarkan produknya. Kemudian ini juga adanya budaya build in-house, konsensus bisnis, dan zero risk tolerance, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah legacy structure, ditandai dengan karakteristik bank yang kaku, penggunaan teknologi yang non-modular, usang dan skalabilitasnya itu rendah. Nah, adanya legacy structure ini juga menyebabkan sulit berintegrasi dengan pihak ketiga, dan juga pembagian fungsi itu bersifat silo, jadi sendiri-sendiri, di mana prosesnya pun manual, manajemen datanya pun kurang memadai, seperti itu. Nah, bank tradisional tersebut menghadapi New Age Bank yang cocok dengan ekosistem industri perbankan generasi 4.0. Nah, New Age ini karakteristiknya apa? Karakteristiknya itu adalah fully digital dan juga berdasarkan platform, seperti itu. Nah, kemudian ciri-cirinya itu adalah lean and agile, ya. Kemudian dengan menggunakan advanced digital capabilities. Nah, untuk ciri pertama lean and agile itu adalah ini komunitasnya besar ya, lebih luas komunitasnya. Kemudian juga berorientasi pada customer ya, seperti itu. Jadi customer ini adalah dengan menangkap ekspektasi customer itu apa ya. Nah, kemudian ini adalah adanya budaya launch fast. Jadi cepat diluncurkan produk tersebut. Ada resiko dan juga adalah membuka open platform. Seperti itu. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah penggunaan digital capabilities yang maju, ini menggunakan teknologi yang agile, lincah, dengan skalabilitas yang tinggi, melalui penyediaan microservice dan open platform architecture, kemampuan untuk berkolaborasi, kemudian bisnis model berbasis data dengan proses yang sederhana, terotomasi, dan juga mengusung open platform.
Nah, tradisional ini adalah mulai ditinggalkan karena apabila memang tetap ya bertahan dengan konsep tradisional tersebut, maka tentunya dengan adanya industrialisasi dan digitalisasi saat ini adalah sulit untuk bertahan. Oleh karena itu, bank-bank ini adalah saat ini mulai bergeser ke New Age Bank. Next slide. Nah, ternyata perkembangan digitalisasi ini juga menimbulkan dilema ya. Kita sebut diabolical dilema yang memang kurang menyenangkan gitu. Adanya tuntutan yang terus berkembang. Nah, ini adalah mengacu pada dilema yang terus-menerus ya muncul, dan juga OJK sebagai regulator itu adalah mengalami dilema yang sulit untuk menyeimbangkan kedua kepentingan yang saling tarik-menarik. Kepentingannya apa? Regulator memang sebenarnya tidak dimandatkan untuk mendorong inovasi. Namun, apabila regulator itu membuka ruang ya untuk inovasi tersebut, maka ini akan mendorong industri untuk mengambil manfaatnya. Nah, seperti itu. Nah, namun ternyata ketika industri itu berkembang ya sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi, nah ini ternyata akan memberikan konsekuensi timbulnya peluang berkembangnya suatu resiko baru seperti itu. Nah, pada sisi sebaliknya ya, regulator itu harus memberikan regulasi yang mampu secara inheren menghindari resiko, ya seperti itu. Namun demikian, nah ini memang tanggung jawab dari regulator, ya supaya resiko-resiko tersebut itu bisa dikurangi, ya dihindari atau dikurangi. Namun demikian, kalau misalkan regulator itu mengeluarkan regulasi yang hanya fokus ya pada resiko saja, ini akan menghalangi inovasi dan manfaat yang bisa diterima oleh industri. Karena apa? Mungkin karena untuk menanggulangi resiko ya tentu terlalu rigid gitu ketentuannya. Seperti tapi nanti kurang lincah lah bergeraknya industri ini. Nah, makanya konsekuensinya akan menyebabkan daya saing perbankan pun menurun. Nah, ini sebenarnya yang kita tidak inginkan seperti itu. Nah, ini ada dua dilema ini yang harus diseimbangkan oleh regulator. Next slide. Nah, apabila misalkan terdapat regulatory failure ya. Nah, atau gagal ya menyeimbangkan tadi dua dilema tersebut ya. Nah, ini adalah bisa saja disebabkan adanya over-regulation, di mana regulator itu tidak memahami potensi manfaat dan hanya melihat downside risk-nya aja. Jadi hanya melihat negatifnya ya, downside risk ya, seperti itu. Atau kemudian bisa juga disebabkan oleh under-regulation. Ya, jadi adanya risiko baru ternyata tidak bisa diantisipasi oleh regulasi. Nah, kemudian adanya ketidakkonsistenan regulasi, di mana multi-regulator memiliki kewenangan dan regulasi yang saling tumpang tindih. Jadi regulator itu adalah berbagai regulator adalah menyoroti hal yang sama sehingga ketentuan diterbitkan itu adalah tumpang tindih. Dan juga regulasi ternyata yang terbitkan itu tidak efektif. Artinya adalah tidak dapat mengimbangi perubahan atau dinamika yang terdapat dalam industri. Nah, dampaknya ini adalah regulatory gap, di mana bank akan lebih highly regulated dan juga lebih supervised dibanding dengan LJK non-bank. Nah, kita lihat kan sekarang perkembangan LJK non-bank juga sudah mulai bermunculan ya dengan adanya fintech ya seperti itu. Dan juga kalau terlalu heavy regulated itu akan menimbulkan regulatory cost yang tinggi dan sehingga akhirnya apa? Akhirnya bank itu kemampuan beradaptasinya itu akan berkurang jauh. Nah, apabila misalkan adaptasi itu berkurang, maka tentunya akan mengancam stabilitas sistem keuangan sendiri. Karena apa? Karena di Indonesia ini saat ini adalah bank yang masih mendominasi dari industri keuangan. Next slide. Nah, terus bagaimana OJK menjawab tantangan tersebut ya dengan adanya dinamika perkembangan industri, adanya disrupsi teknologi, adanya dilema regulasi. Nah, OJK ini akan mengarahkan underlying regulation tersebut ini yang lebih bersifat fleksibel, yang memfasilitasi adanya jalan bagi digitalisasi. Jadi regulasinya itu adalah tidak berbentuk preskriptif ya atau berdasarkan rule base ya, terlalu. Mohon izin Ibu, kameranya mati, bisa dihidupkan lagi mic-nya, Bu. Maaf, dari Ya, segi kapan? Pak unmute ya, dari mana ini, Pak? Ya, ini kelihatannya ada kesalahan sistem tadi. Tidak apa-apa Ibu. Okay. Silakan Ibu, dilanjutkan. Ya. Oke Pak, saya tidak lihat. Ya baik, ini tadi ada dilema-dilema tersebut ya. Kemudian adanya perkembangan industri dan digitalisasi seperti itu ya. Nah, OJK harus ya menjawab tantangan ini dengan
mengarahkan underlying regulation itu yang bisa mendukung ke arah digitalisasi seperti itu. Jadi bukan kita itu mengeluarkan regulasi yang bersifat preskriptif ya, yang rule based atau terlalu detail, tapi kita harus menerbitkan regulasi yang bersifat market driven. Nah, seperti ini jadi kemudian bisa kita bersifat fasilitatif ya. Dengan bersifat fasilitatif maka kita itu dengan bersama-sama dengan industri ya bisa juga nanti akan memfasilitasi adanya inovasi, namun tetap kita memberikan guidance ya, principal guidance yang untuk mengawasi resiko-resiko yang muncul dari adanya perkembangan-perkembangan pada industri perbankan. Next slide. Nah, arah pengembangan perbankan ini sebagian kedua. Ya, next slide. Nah, bagaimana dengan strategi pengembangan perbankan? Nah, kita ini setelah saat ini sudah mencanangkan adanya akselerasi transformasi digital perbankan. Ini tertuang di dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2021 sampai dengan 2025. Tertuang pula dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 sampai dengan 2025. Dan juga terakhir ini di bulan Oktober kami telah meluncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan. Nah, sebenarnya apa isinya di dalam ini bisa dilihat sebenarnya di website OJK. Nah, di situ dikatakan bahwa prinsip pengembangan transformasi digital perbankan itu ada 3, yaitu mendorong informasi pada perbankan, yang pada intinya adalah penyiapan dasar hukum yang mendukung reformasi regulatory framework, di mana pengaturan akan bersifat prinsipal, kemudian mendorong percepatan perizinan produk dan layanan, serta juga kita akan mengubah pola pengawasan untuk berbasis teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah menjaga perbankan agar tetap prudent, safe, and sound. Yang ketiga adalah menjaga kepercayaan masyarakat akan layanan perbankan digital. Nah, ini adalah untuk prinsip kedua dan ketiga, kami akan menyiapkan kebijakan khusus transformasi digital terkait perlindungan data nasabah dan pengelolaan teknologi serta manajemen resikonya. Next slide. Nah, kemudian dengan adanya arah tersebut, maka OJK akan terus melakukan revisit. Nah, revisit dari regulatory framework dan tools yang ada. Nah, kita lihat bahwa perubahan ekosistem eksternal yang masif ya sebagai dampak pandemi ya, dan pandemi ini menuntut adanya reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun juga perizinan. Nah, kemudian ini sini adanya perubahan ekosistem. Nah, ini lihat kita adanya chain of change ya. Ini perubahan ekosistem perbankan. Kemudian adanya krisis ekonomi akibat pandemi. Kemudian adanya perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan ekonomi dan produk layanan, dan juga ada perkembangan inovasi baru yang masif. Nah, ini kemudian harus dilakukan penyesuaian. Nah, seperti itu, penyesuaian baik dari sisi pengaturan, pengawasan, maupun perizinan. Untuk pengaturan sendiri, tadi sudah disebutkan bahwa mengacu pada principle base dan memberikan ruang kondusif bagi industri untuk tumbuh dan inovasi. Jadi ini adalah bersifat prinsipal saja, kita memberikan guidance tanpa harus secara rigid menetapkan step-step yang harus dilakukan seperti itu. Karena apa? Apabila kita terlalu rigid, maka tentu ruang untuk inovasi pun akan menjadi sempit seperti itu. Kemudian untuk dari sisi pengawasannya, kita akan melakukan revisit bisnis proses pengawasan dan mengembangkan dukungan subtek ya, supervisory teknologi yang lebih efisien dan berorientasi ke depan. Istilahnya di OJK itu adalah supervisory for tomorrow. Ini pun masih dalam tahap penyusunan. Nah, untuk dari sisi perizinannya, nah ini adalah kita akan melakukan transformasi perizinan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan juga transparan dalam prosesnya. Next slide. Nah, kemudian ini dia. Dari ada tantangan tersebut, kemudian OJK sudah melakukan apa? Nah, tadi latar belakang sudah ya. Adanya pesatnya perkembangan teknologi informasi, adanya pandemi COVID-19 yang justru mempercepat ya perkembangan informasi teknologi. Kemudian perilaku dan ekspektasi nasabah. Oh ya, dan kemudian adanya juga di tahun 2020 telah diterbitkan ya Undang-Undang Cipta Kerja yang di sana itu pun adanya untuk percepatan perizinan. Nah, kemudian dukungan OJK ini adalah dari sisi regulasi. Sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 2016 untuk informasi teknologi ini. Dengan diterbitkannya POJK MRTI, Manajemen Risiko bagi Penggunaan Teknologi Informasi bagi Bank Umum. Kemudian tahun 2018 itu juga telah diterbitkan POJK mengenai layanan perbankan digital. Nah, terakhir di tahun 2021 ya, di awal Agustus, juga telah diterbitkan POJK nomor 12
tentang bank umum dan POJK nomor 13 tentang penyelenggaraan produk bagi bank umum. Di mana highlight ketentuan terbaru tersebut adalah untuk bank umum merupakan ketentuan payung kelembagaan bank dan arah digitalisasi perbankan serta penyelenggaraan produk bank umum secara end-to-end. Nah, di sini pula untuk percepatan perizinan dengan mengacu pada risk-based approach, di mana proses perizinan untuk produk itu yang semula 60 hari kerja, itu akan dipersingkat menjadi 10 sampai dengan 14 hari kerja. Nah, ini tapi bukan berarti kami itu memangkas waktu proses tanpa ini adalah, namun kita tetap mempertahankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Nanti kita lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh OJK dalam perizinan produk tersebut. Next slide. Nah, ini penyesuaian pengaturan, mungkin diklik saja. Nah, ini kemudian apa saja ini isinya. Nah, ini adalah ada 4 pokok ya, 4 pokok pengaturan di dalam POJK Bank Umum. Yang pertama untuk memperkuat aturan kelembagaan, mulai dari persyaratan pendirian bank baru, aspek operasional, sampai dengan pengakhiran usaha. Nah, antara lain isinya penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank dan jaringan kantor, peningkatan modal pendirian bank baru, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital atau pendirian bank digital. Nah, di sini kita mengenalkan istilah bank digital baru ya, walaupun memang di dalam POJK MRTI tahun 2016, POJK layanan perbankan digital sudah ada, namun itu adalah masih sebatas layanannya. Nah, bagaimana kelembagaannya ini adalah mulai dikenalkan di dalam POJK Bank Umum yang baru saja diterbitkan. Kemudian di POJK Bank Umum ini juga terlihat dorongan untuk percepatan transformasi dan akselerasi digital, serta mempertegas pengertian bank digital itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan melalui sinergi perbankan, khususnya bank berbadan hukum Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan LJK lain dalam kelompok usaha bank, serta juga untuk memperluas layanannya. Jadi ini kalau konsolidasi ini juga memang telah kita canangkan di awal tahun 2020, masih terus berjalan sampai saat ini. Kemudian sinergi pun, nah ini adalah juga baru di dalam POJK Bank Umum, ini juga untuk mendukung efisiensi dan memperluas layanan, diantaranya juga apabila layanan tersebut diberikan melalui bank digital. Nah yang keempat, ini adalah redefinisi pengelompokan bank untuk mendukung pengaturan efektif dan pengawasan yang efisien. Dan di sini mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dulu ada istilah bank umum kegiatan usaha. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi adanya kelompok bank berdasarkan modal inti. Seperti itu. Nah, kemudian untuk POJK nomor 13 tentang penyelenggaraan produk bank umum, ini ada 3 hal utama. Yang pertama adalah penguatan perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari pendekatan modal inti, ya, yang tadi buku-buku tersebut, menjadi pendekatan berbasis resiko. Kemudian yang kedua adalah mengakselerasi transformasi digital dengan memberi ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial, sehingga dapat mendukung efisiensi ekonomi dan juga mendukung inklusi keuangan. Yang ketiga adalah percepatan perizinan produk bank melalui penyederhanaan klasifikasi produk dan penyelenggaraannya, sehingga tercipta level of playing field yang sama dalam industri perbankan, serta mendukung time to market produk bank yang lebih cepat. Next slide. Mbak Yeni, next slide saja. Oke. Nah, ini manfaat-manfaatnya yang diberikan oleh dari kedua POJK yang diterbitkan. Yang pertama adanya ada kesetaraan antara bank konvensional dengan syariah. Jadi POJK ini mempercepat transformasi digital. Kemudian mendorong konsolidasi dan sinergi antar bank, di mana POJK ini memuat pengaturan yang memberikan insentif bagi percepatan konsolidasi dan sinergi bank. Kemudian mendukung konektivitas dan kolaborasi, di mana memberikan ruang bagi bank-bank untuk semakin terinterkoneksi di era digital, sehingga mendorong percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital yang mapan di Indonesia. Yang keempat adalah mendorong efisiensi ekonomi, di mana digitalisasi perbankan akan meningkatkan efisiensi operasional perbankan nasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima adalah pemberdayaan bank berskala kecil, di mana pemberdayaan bank skala kecil sepanjang memenuhi aspek-aspek tertentu. Dan yang keenam adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana dengan digitalisasi perbankan,
inklusi keuangan akan meningkat mengingat jangkauan yang diberikan bank akan lebih luas ke seluruh wilayah dengan proses yang cepat. Kalau misalkan ini tanpa digital, tentunya hal ini akan lebih lambat ya karena masih menggunakan sarana fisik. Next slide. Nah, kebijakan OJK dalam mendukung bisnis perbankan ke depan. Ya, next slide. Oke. Nah, tadi telah disebutkan di dalam POJK Bank Umum itu memang kita mempertegas ya definisi dari bank digital itu sendiri. Jadi secara kelembagaan kita mulai mengenalkan. Kemudian untuk produknya sendiri kita telah mengenalkan juga POJK yang baru mengenai penyelenggaraan produk bank umum yang diantaranya adalah untuk mendukung digitalisasi produk. Nah, di sini adalah kita di situ mempertegas dalam POJK tersebut pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan, bank yang melakukan transformasi ya dari bank tradisional tadi, atau mendirikan bank baru yang langsung berstatus full digital bank seperti itu. Nah, sini didefinisikan bahwa bank digital itu adalah merupakan bank berbadan hukum Indonesia. Jadi harus berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat dan dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Jadi dalam arti adalah bukan benar-benar itu adalah virtual, namun masih tetap wajib memiliki satu kantor, yaitu merupakan kantor pusatnya. Kalaupun misalkan masih menggunakan kantor fisik, ya tadi ya mengenai jaringan kantor, itu pun adalah terbatas. Terbatasnya dari sisi jumlah, terbatasnya dari jenis dari kantornya, maupun terbatas dari segi wilayahnya. Seperti itu. Nah, pengaturan bank digital ini hanya untuk berbadan hukum Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa di Indonesia juga ada kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri atau kantor cabang bank asing. Nah, itu bagaimana? Itu adalah didorong untuk akuisisi, melakukan akuisisi bank Badan Hukum Indonesia dalam hal KCBLN tersebut akan melakukan operasional sebagai bank digital. Seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa OJK tidak mengeluarkan perizinan khusus mengenai bank digital. Jadi ketika menjadi bank digital, OJK tidak dapat, maksudnya tidak mengeluarkan perizinan khusus, ya perizinan tersendiri. Karena apa? Sebenarnya bank digital itu adalah sama dengan bank umum biasa. Namun yang membedakan itu adalah model bisnisnya. Seperti itu. Nah, pendirian bank digital ini bisa melalui dua cara, yaitu dengan cara mendirikan baru ya sebagai bank digital dengan full digital banking, atau melakukan transformasi dari bank yang sudah ada existing menjadi bank digital. Untuk pendirian baru itu adalah syaratnya adalah memenuhi persyaratan pendirian bank umum ya, sebagaimana di POJK Bank Umum. Memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana bank digital disampaikan pada saat pengajuan izin prinsip pendirian. Kemudian untuk yang bank digital baru, karena merupakan full digital bank, hanya dapat membuka jaringan kantor berupa KC digital atau kita kenal dengan digital branch, ya, atau kantor fungsional yang non operasional, ya. Jadi bukan untuk layanan nasabah, namun hanya untuk layanan administratif. Dan juga dapat menggunakan terminal perbankan elektronis. Ini adalah seperti ATM, kemudian CDM, dan juga self-service banking terminal lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan transformasi bank existing menjadi bank digital? Karena sudah berdiri, maka tentunya sudah memiliki izin usaha sebagai bank umum. Jadi tidak diperlukan izin baru. Namun, bank tersebut harus memenuhi persyaratan kelayakan sebagai bank digital yang dituangkan dalam rencana bisnisnya. Kemudian bagaimana dengan jaringan kantor yang sudah ada? Itu penataan jaringan kantor fisiknya itu diserahkan kepada strategi bank itu sendiri. Apakah akan dilanjutkan, apakah akan dirubah fungsinya, ya, atau akan ditutup secara semua atau sebagian, itu ada tergantung dari strategi bisnisnya. Next slide. Nah, di sini disebutkan juga karena bank digital itu adalah merupakan bank umum, ya, sebagai layaknya bank-bank yang ada saat ini, maka bank digital tersebut juga berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank berbadan hukum Indonesia. Nah, ditambah lagi bank digital tersebut harus memenuhi kelayakan sebagai bank digital. Nah, apa saja kelayakan sebagai bank digital ini? Ini ada 6 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif
dan aman dalam melayani kebutuhan nasabahnya. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital secara prudent dan juga secara berkesinambungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki manajemen risiko secara memadai. Dalam hal ini termasuk manajemen risiko penggunaan teknologi informasi. Yang keempat adalah memiliki aspek tata kelola. Dalam ini adalah adanya direksi ya, direksi yang secara khusus menangani teknologi informasi di bank tersebut. Kemudian yang kelima adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah, ya, data protection di sini. Dan juga yang keenam memberikan upaya kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan juga untuk pengembangan inklusi keuangan. Next slide. Nah, insentifnya apa sebagai bank digital? Insentifnya itu kita lihat ada 4 hal. Untuk permodalan bagi pendirian bank baru, pemenuhan modal pendirian itu adalah sama dengan bank umum lainnya, yaitu sebesar 10 triliun, di mana pemenuhannya bisa dilakukan secara bertahap, yaitu 3 triliun pada saat permohonan izin prinsip, dan sisanya itu adalah pada saat permohonan izin usaha, yaitu sebelum melakukan kegiatan operasional sebagai bank. Nah, untuk yang bank transformasi, itu untuk modal pendiriannya itu, karena sudah berdiri, maka wajib memenuhi ketentuan POJK konsolidasi bank umum. Di sana diatur bahwa kebutuhan modal inti minimum sebesar 3 triliun, ya seperti itu. Dan apabila bank tersebut merupakan anggota kelompok usaha bank, atau katakanlah mungkin anak perusahaan ya dari suatu bank, maka minimal modal inti minimum yang diperlukan itu adalah hanya 1 triliun saja. Nah, kemudian untuk penutupan jaringan kantornya, bagi bank yang bertransformasi, maka penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain kantor pusat dapat diajukan kepada OJK sekaligus secara bertahap atau sebagian. Jadi tetap kantor pusatnya harus dipertahankan, ya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan tenaga kerja asing? Nah, kami memberikan insentif bagi bank yang beroperasi sebagai bank digital, maka dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk sebagai direksi, sebagai pejabat eksekutif, tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan saham, sebagaimana POJK penggunaan tenaga kerja asing. Jadi dalam POJK penggunaan tenaga kerja asing itu adalah dibatasi hanya bagi bank-bank dengan pemegang saham pengendali adalah WNA atau Badan Hukum Asing dapat memanfaatkan TKA sebagai direksi dan pejabat eksekutif. Namun untuk bank digital ini, walaupun mungkin pemegang sahamnya pengendalinya adalah bukan asing, ini adalah kami perkenankan. Hal ini adalah sebenarnya untuk transfer of knowledge, ya seperti itu. Dan keempat adalah sinergi perbankan atau resource sharing, di mana Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital yang tergabung dalam kelompok usaha bank, ya itu dapat melakukan sinergi perbankan. Sinergi perbankannya itu sebenarnya macam-macam, meliputi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sinerginya itu bisa berbentuk sinergi dalam bidang penggunaan teknologi informasi, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk data center, dalam bentuk data recovery center, dalam bentuk cyber security, maupun dalam bentuk data protection. Jadi sebenarnya itu adalah bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian kami juga tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada pembedaan antara bank yang telah memiliki layanan digital, ya, bank digital hasil transformasi, atau bank digital yang berbentuk melalui pendirian bank baru. Seperti itu. Karena apa? Bank itu tetap bank, yang berbeda itu adalah model bisnisnya. Next slide. Nah, kemudian kita beralih mengenai pengaturan produk dari bank. Nah, ini adalah pengaturan produk bank ini adalah baru, ini adalah untuk mendukung akselerasi transformasi digital juga. Di sini kami mencoba untuk menyederhanakan klasifikasi produk bank menjadi produk bank dasar dan produk bank lanjutan. Kalau produk bank dasar itu adalah meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Jadi di dalam POJK 13, lampirannya itu adalah disebutkan apa saja yang merupakan produk bank dasar. Perizinannya ini adalah tanpa proses perizinan. Jadi bisa langsung dilaksanakan oleh bank, namun tetap melaporkan realisasinya, yaitu maksimal 5 hari kerja setelah penyelenggaraan. Sementara untuk produk bank lanjutan, itu sederhananya adalah produk bank di luar produk bank dasar, yang meliputi
produk atau kegiatan berbasis IT terkait dengan sektor atau otoritas lain, serta produknya itu bersifat kompleks. Nah, bagaimana dengan perizinannya? Ini dilakukan dulu, screening dulu, apakah perlu dilakukan uji coba terbatas atau tidak. Dalam hal perlu dilakukan proyek uji coba terbatas, maka perlu dilakukan piloting review terlebih dahulu dengan periode yang disepakati antara bank maupun pengawasnya, seperti itu. Nah, apabila produk tersebut kan tidak perlu dilakukan piloting review, maka perizinannya itu adalah diberikan 14 hari kerja setelah permohonan disampaikan. Nah, penentuan apakah perlu atau tidak piloting review itu ada di dalam POJK 13. Nah, kemudian untuk mempercepat inovasi pengembangan produk berbasis IT, kami memberikan insentif bagi bank dengan manajemen risiko yang baik dan juga tingkat GCG yang baik serta penggunaan IT yang memadai, maka bisa diberikan instant approval seperti itu. Jadi izin itu diberikan 10 hari kerja setelah pemberitahuan oleh bank. Nah, ini juga namun demikian instant approval ini tergantung dari bagaimana penerapan manajemen risiko dan GCG pada bank tersebut. Next slide. Nah, tadi sudah regulasinya, terus kemudian produknya. Nah, ini adalah pengawasannya. Nah, di sini OJK ini melakukan pengawasan bank digital dengan pola pengawasan yang sama terhadap bank berbadan hukum Indonesia. Kami melakukan pengawasan ini berdasarkan risk-based supervision. Oleh karena itu, untuk bank digital pun risk-based supervision tersebut adalah tetap dilaksanakan. Jadi dengan melakukan identifikasi terhadap risiko inherent yang ada di dalam bank tersebut. Nah, kemudian khusus untuk bank digital, OJK juga melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kelayakan pada saat pendirian, yang tadi ada 6 persyaratan, dan juga selama bank tersebut menjadi bank digital. Jadi persyaratan tersebut bukan hanya dipenuhi pada saat awal saja, namun harus dipertahankan selama beroperasi sebagai bank digital. Nah, pengawasan ini adalah blended dalam ongoing supervision yang dilakukan oleh OJK. Next slide. Nah, oke. Tadi adalah bagaimana ketentuan kelembagaannya, persyaratannya, penyelenggaraan produknya, kemudian pengawasannya. Nah, di sini ini saya akan cerita sedikit mengenai blueprint transformasi digital perbankan. Tadi kan dimungkinkan ya, bank tersebut itu dari bank existing bertransformasi menjadi bank digital. Nah, dalam rangka untuk bertransformasi tersebut, selain memenuhi tadi kelayakan ya, persyaratan kelayakan bank digital tersebut, tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh bank tersebut ketika akan melakukan transformasi sebagai bank digital. Di sini berdasarkan blueprint tersebut, kami memberikan guidance. Jadi ada 5 elemen yang harus diperhatikan bagi bank yang akan melakukan transformasi sebagai bank digital. Kelima elemen tersebut adalah terdiri atas data, ya, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tantangan institusinya yang mengarah untuk memenuhi kebutuhan customer, ya seperti itu. Mungkin diklik saja. Apa-apa saja. Nah, kalau data ini adalah di situ dijelaskan adanya bagaimana data protection, bagaimana data transfer, bagaimana data governance ya di dalam blueprint tersebut. Kemudian ada juga penggunaan elemen teknologi, bagaimana tata kelola IT diperlukan, kemudian bagaimana arsitektur teknologi yang dibutuhkan, kemudian bagaimana penggunaan teknologi dan aplikasi seperti machine learning, artificial intelligence, open API dan sebagainya. Kemudian mengenai elemen manajemen risiko, di situ dalam blueprint juga diberikan guidance bagaimana IT risk management, bagaimana outsourcing ya penggunaan IT tersebut, dan juga bagaimana untuk keamanan cybernya. Nah, kemudian bagaimana juga elemen yang keempat itu adalah kolaborasi dilakukan melalui platform sharing dan kerjasama lembaga keuangan dan non lembaga keuangan. Nah, kemudian elemen yang kelima adalah mengenai tantangan institusi yang meliputi finance dan investment yang dibutuhkan, ya. Kemudian bagaimana dengan budaya, maksudnya adalah perubahan budaya. Kemudian adanya tantangan leadership, digital leadership. Kemudian bagaimana organizational design dan juga bagaimana digital talent yang harus dipersiapkan. Nah, hal ini adalah untuk memenuhi ekspektasi dari customer, baik customer engagement, customer experience, insight, trust and perception, serta juga bagaimana memenuhi customer disability. Next slide.
Oh, oke. Tampaknya itu kira apa yang bisa saya paparkan mengenai serba-serbi bank digital ya, dari segi bagaimana latar belakangnya, perkembangannya ya, perkembangan dari sisi perbankan, kemudian bagaimana regulator itu mencoba bersifat responsif dan adaptif ya, dengan menerbitkan ketentuan serta bagaimana pola pengawasannya, serta juga memberikan guidance bagaimana bank existing yang akan melakukan transformasi sebagai bank digital. Demikian Pak Satria. Ya, Dan juga Bapak dan Ibu semuanya yang sedikit pemaparan ya yang bisa saya sampaikan apa ya, yang telah OJK lakukan ya untuk mendukung baik, transformasi ke arah digital ini. Baik, terima kasih. baik, Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah atas pemaparannya. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan membuka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman ketik pertanyaannya di kolom chat atau kalau yang ingin bertanya langsung, silakan pencet tombol resen. Namun sebelum kita masuk pada pertanyaan rekan-rekan, saya akan mencoba menyampaikan dua pertanyaan pembuka ya Bu ya. Dua pertanyaan pembuka sebagai pemantik acara pada hari ini. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Bu, ini kan tadi bank digital itu ada yang bank dari bank umum mengembangkan usahanya dari sistem digital ke arah bank digital, ada yang murni dari bank mendirikan bank digital. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana kesiapan bank umum yang ada di Indonesia kalau kita melihat dari kesiapan bank umum yang ada, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa alat untuk mengukur ini menggunakan parameter yang dikenal dengan nama Digital Maturity Assessment for Bank, DMAP ya. Nah, apakah bank-bank umum yang ada di Indonesia ataupun bank digital yang sudah merintis seperti Oke Bank, kemudian Bank Aladin dan beberapa bank-bank digital lainnya itu sudah memenuhi parameter Digital Maturity Assessment for Bank ini? Itu mungkin pertanyaan pembuka pertama. Pertanyaan pembuka yang kedua yang ingin saya tanyakan ya, ketika kita berbicara mengenai digital banking, tentunya kita tidak lepas dari infrastruktur yang ada. Apakah teknologi ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia terkait dengan teknologi digital untuk mendukung pendirian bank digital ini sudah sudah cukup mendukung? Apakah sudah memiliki spesifikasi yang cukup untuk berdirinya bank digital di Indonesia? Karena kalau kita berbicara mengenai jaringan infrastruktur komunikasi, tentunya nanti akan mengarah kepada manajemen risiko pengawasan cyber. Bagaimana keamanan sistem operasionalnya, bagaimana keamanan data nasabah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban bank apabila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan cybercrime ataupun kegagalan sistem akibat gagalnya infrastruktur yang dimiliki oleh bank. Serta yang mungkin perlu pertegas lagi, bagaimana infrastruktur hukum yang menaungi operasionalisasi dari digital bank ini? Apakah masih hanya sebatas peraturan OJK ataukah memang OJK akan mendorong nanti untuk melakukan perubahan undang-undang bank perbankan untuk melengkapi praktek-praktek memberikan payung hukum ada operasionalisasi digital banking ini. Mungkin itu pertanyaan pembuka pertama. Monggo silakan Bu Dini untuk merespon pertanyaan dari. Ya Pak Satria, ini pertanyaan pematipnya udah langsung yang ini ya. Udah langsung berat ya. Seperti itu. Gak apa-apa. Baik, ini nanti ada saya dan Mbak Yeni ya yang akan mungkin membantu ya menjawab ya seperti itu. Tadi mengenai ini ya Pak ya, ada transformasi pendirian baru. Kemudian bagaimana kesiapan bank umum ya dalam untuk bertransformasi ya ke arah digitalisasi. Transformasi ke arah digital. Iya, betul. Nah, Pak Satria tadi sudah ini ya menyinggung adanya Digital Maturity Assessment for Bank. Ini memang Pak, ini memang kami di OJK sudah melakukan ya Pak ya. Seperti itu. Kita ukur dengan Digital Maturity Assessment for Bank, kita lihat dari berbagai dimensi. Di sini ada strateginya, ada organization culture-nya, teknologinya, operation-nya, customer. Berdasarkan rata-rata ya. Ini kami kebetulan tidak mendapatkan individu-individunya ya. Jadi rata-rata sih memang sebenarnya nah ini dia. Nah, digital ini sebenarnya digital assessment ini
ini adalah sebenarnya untuk kita ukur dulu. Nah, saat ini tuh sampai mana? Jadi sebelum menerapkan tadi strategi transformasi, ya tadi ya, kan guidance-nya itu ada yang data, teknologi, ya seperti itu. Ini harus diukur dulu startnya. Jadi jangan apakah mulai dari start nol, ya, atau jangan-jangan ada bank yang sebenarnya udah separuh jalan, seperti itu ya, untuk menuju bank digital. Nah, itu memang benar kita melakukan digital maturity model ya, tadi ya assessment ya, seperti itu ya. Assessment for bank digital maturity. Nah, kalau kita lihat memang tingkat pematangan digital perbankan Indonesia pada dimensi tadi data dan kolaborasi, tadi ada elemennya ya, seperti itu adalah rasionya sudah di atas 50%. Itu rata-rata, Pak. Jadi memang perbankan Indonesia sebenarnya sudah menuju ke sana, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan dan analisis data ya untuk pemanfaatan kepentingan market intelligence ya, untuk juga kemampuan bank untuk mendata untuk menyediakan informasi secara real time itu 57% kalau persisnya secara rata-rata seperti itu. Nah, itu untuk data. Untuk kolaborasi ini adalah tadi kolaborasi dengan LJK maupun dengan ekosistemnya ya, yaitu ekosistemnya itu kalau kita sebutkan tadi lembaga non LJK itu seperti big tech ya, big tech company ya seperti itu ya. Itu sudah kira-kira 53%. Jadi sebenarnya itu adalah sudah separuh jalan, Pak, seperti itu. Sudah separuh jalan. Nih, di kolaborasi ini adalah lumayan ya 53, kalau untuk data itu 57 ya. Ini sebenarnya berarti tingkat kematangan pada aspek data dan kolaborasi sudah cukup memadai, sudah seperti walaupun memang belum optimal karena apa masih di kasaran 50% seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan teknologinya itu adalah kira-kira rasionya itu juga sekitar 60%, Pak. Seperti itu, sekitar 60%. Jadi memang penggunaan teknologi sebenarnya di perbankan itu adalah secara rata-rata sudah cukup baik ya, sudah 60% ya, seperti itu. Namun ternyata untuk dimensi manajemen risiko dan tantangan institusinya itu memang masih kurang, Pak. Masih di bawah 50%. Kalau bisa saya sebutkan, kalau untuk organisasi dan culture-nya itu masih sekitar 44% dan customer-nya itu masih 49%. Jadi memang kalau teknologi sudah cukup baik, kemudian kolaborasi dan data itu sudah di atas 50%, walaupun sekitar 53 dan 57. Namun ternyata yang perlu dibenahi itu adalah segi tadi untuk mengekspektasi customer ya, dan juga dari tatanan organisasinya yang memang perlu masih harus ditingkatkan gitu Pak. Jadi memang secara rata-rata sebenarnya kalau kesiapan ya cukup ya, siap cukup. Dan juga menurut hemat saya bukan hanya cukup saja, tapi ini harus cukup gitu ya Pak ya. Karena kalau enggak ya ditinggalkan tadi kan dari traditional bank kepada new age bank ya. Kalau enggak ya customer akan ninggalin Pak gitu ya. Mungkin sekarang kan apalagi pandemi ya Pak ya, gitu pandemi. Betul. Apalagi dulu kayak antrian kayak di teller-teller panjang gitu ya untuk transaksinya macam-macam gitu. Mengecek saldo aja harus antri gitu ya. Sekarang kan lebih bebas. Nah itu kayaknya akan ditinggalkan Pak kalau mau mempertahankan tradisional tersebut gitu ya. Jadi siap dan harus siap gitu ya. Jadi ya kalau nggak siap ya ketinggalan seperti itu. Nah, ketinggalan. Nah, ini juga nah bagaimana kita mendukung supaya ke arah transformasi sebenarnya bukan hanya kita memberikan guidance itu Pak, tetapi juga di dalam ketentuan konsolidasi ya. Ketentuan konsolidasi kita memungkinkan nih bank tersebut, bank digital tersebut itu adalah merupakan anak dari bank induk yang lebih besar. Contohnya apa? Contohnya BCA dan bank digital BCA ya. Bank digital BCA itu kan dari Bank Royal itu adalah merupakan bank yang kecil, kemudian diubah benar-benar ya sama oleh BCA, oleh ininya pemilik yang barunya itu untuk menjadi bank digital yang beneran. Karena apa? Untuk mengisi dia bilang kalau berdasarkan ini kami ya komunikasi kami, jadi dia ingin mengisi segmen-segmen terutama milenial yang memang lebih senang yang cepat, yang instan seperti itu ya. Dan semua bisa dalam genggaman seperti itu. Nah, bisa kemat dari mana aja Bu ya. Ya betul, dari mana saja dan kapan saja Pak, seperti itu teh. Dari mana saja dan kapan saja gitu. Nah itu dia, itu yang disebut dengan kesiapan sebenarnya itu adalah ya sudah mulai siap ya seperti itu ya, sudah mulai siap namun perlu dioptimalkan kalau industri perbankan. Nah kemudian yang kedua itu mengenai infrastruktur. Nah infrastruktur teknologi tadi kalau dari digital maturity assessment itu adalah memang sudah 60% ya, seperti infrastruktur memang masih dibenahi sih. Beberapa bank yang akan melakukan transformasi itu memang sudah berkonsultasi dengan kami, dengan OJK ya, khususnya dengan pengawasan, namun dari sisi pengaturan kadang-kadang kami juga diikutkan. Itu juga memang mereka itu menggunakan
sudah canggih-canggih sih Pak, ya seperti sistemnya sudah canggih-canggih, sudah melakukan cloud, kemudian artificial intelligence, kemudian sudah menyiapkan big app ya, seperti itu big app ya, untuk nanti bisa ini platform sharing ya, seperti itu mereka sudah menyiapkan semua, seperti itu. Itu sudah siap ya. Kita lihat infrastruktur pun sebenarnya sudah cukup baik ya, cuman memang ya, dari segi tadi keamanannya yang perlu diperhatikan. Nah, itu dia. Cyber security pun nanti dari OJK itu akan ini, Pak. Ke depan kami akan melakukan review di tahun 2022. Kami akan revisi tuh, Pak. Tadi yang ketentuan pada tahun 2016 tentang manajemen risiko teknologi informasi dan juga mengenai layanan perbankan digital. Nanti kami akan perkuat di situ untuk keamanan cybernya. Seperti itu. Tadi untuk misalkan ada kan tentu pasti digitalisasi menimbulkan resiko baru ya. Ada sistem failure tadi ya, seperti itu. Kemudian ada pencurian data seperti itu ya. Iya, itu kan cybercrime dan pencurian data, betul Bu. Betul. Nah itu pun sedang kami siapkan nih Pak. Tapi nanti mungkin bisa tahun depan Pak itu nanti kami terbitkan ketentuannya. Nah layanan perbankan digital kami akan memungkinkan open API. Jadi kayak ada platform sharing ya di situ ya. Nanti mungkin kalau sekarang kan memang sudah sih sebenarnya. Cuma nanti akan lebih ini lagi. Jadi bank mungkin nanti akan menjadi sentralnya seperti itu Pak. Akan sentralnya dari berbagai macam kegiatan seperti itu. Nanti tergantung pilihannya apakah bank sentralnya atau bank itu sebagai di belakang ya, di belakangnya tapi mendukung dalam sisi pembayarannya mungkin atau sistem apa istilahnya plug and play ya, istilahnya seperti itu juga bisa. Jadi kalau perlu bank bisa di depan, bank bisa sebagai di belakangnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan apabila adanya kerugian ya nasabah yang disebabkan oleh cyber attack lah katakanlah seperti itu. Nah ini juga yang memang harus nah ini mungkin harusnya sejalan ya dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ya seperti itu. Tapi ternyata undang-undangnya ternyata belum itu belum jalan ya. Lagi diproses Bu. Nah itu mungkin ya nanti tapi kan ya sedang diproses betul seperti itu. Nah tapi dari OJK memang ada timnya lagi ya yang menangani hal itu ya. Perlindungan data pribadi dan juga itu tapi tentunya gini Pak, tadi kan sebagai persyaratan kelayakan bank digital ya, itu adalah harus menjamin keamanan data nasabah. Nah, ini data protection inilah yang memang harus jaga sistemnya ya bisa menggunakan macam-macam seperti itu. Nanti dari teman-teman kami di OJK yang spesialis IT yang nanti akan mengujinya Pak, seperti itu. Jadi memang dari sisi OJK sendiri kita meningkatkan kapabilitas dari pengawasan ya. Nah, dari sisi banknya sendiri itu tentunya akan dari sisi pengembangannya seperti apa. Kemudian mengenai infrastruktur hukum, mungkin Mbak Yeni bisa bantu Mbak Yeni kesiapan infrastruktur hukum dari Bank Digital, silakan. Mohon izin Bapak atau Ibu untuk terkait dengan kesiapan infrastruktur hukum sendiri. Pada dasarnya OJK ini menyusunnya untuk principle base. Jadi apakah untuk kesiapan hukumnya sudah terlaksana? Kami selalu mencoba untuk melaksanakan kesiapan hukumnya itu seperti apa dan bagaimana pemenuhannya itu selalu berkoordinasi dengan bagaimana tantangan zaman pada saat ini. Untuk kesiapan hukumnya sendiri, tadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Ibu Indah sebelumnya, OJK telah memberikan banyak regulasi dan kami juga dengan industri sendiri bertujuan untuk ini fasilitatif. Jadi bagaimana untuk memberikan ruang gerak yang cukup, juga memberikan juga arah-arah regulasi prinsipal seperti sudah dikeluarkannya RPOJK Bank Umum dan lain sebagainya, dan juga ada banyak dan juga blueprint transformasi digital sendiri ini juga merupakan suatu kerangka bagaimana suatu bank digital akan bergerak, dan untuk payung regulasinya ini kami tetap berpacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, seperti itu, mungkin kembalikan kembali pada moderator. Terima kasih, Mbak Indah. Mungkin saya ingin titip pesan sedikit, Mbak. Kalau kita melihat Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perbankan, itu kan apa yang diatur di sana masih terlalu klasik ya. Terutama kalau kita melihat fenomena ke belakang, bahwa dual banking system itu justru diaturnya itu di Undang-Undang BI gitu. Jadi mungkin apakah OJK nanti ke depannya bisa melakukan inisiasi perubahan Undang-Undang perbankan, termasuk memasukkan materi mengenai bagaimana bank digital ini bisa dinaungi dalam undang-undang yang lebih besar. Mungkin itu yang pesan dari kami ya, setidaknya untuk melengkapi payung hukum yang ada di perbankan.
Baik, Bu Indah, ini ada pertanyaan dari audiens. Sebentar dari, Pak Satria, bocoran sedikit. Silakan, Ibu. Tadi saya lupa ya menjawab tadi yang terkait undang-undang perbankan, Pak. Ini memang kami telah mengusulkan, Pak. Dari OJK sendiri mengusulkan bahwa kita tidak secara mendefinisikan langsung ya di dalam undang-undang kita, tapi dalam undang-undang apa ya, P2SK apa tuh panjangannya saya lupa, itu adalah Omnibus Law juga, seperti itu. Omnibus ya? Ya, Omnibus juga, jadi bukan hanya perbankan, tapi juga mencakup pasar modal, industri keuangan non-bank gitu ya, kita akan omnibus. Sudah disisipkan di sana ya Bu ya? Rencananya seperti itu Pak, jadi kita sisipkan, tapi ketentuannya bersifat general sih Pak, karena kan nanti di POJK ini sendiri yang akan mengatur. Jadi itu pun kami sudah siapkan, cuma nampaknya Undang-Undang P2SK juga sempat cukup gencar dibahas, tapi sekarang kayaknya agak berjalannya lambat lagi seperti itu. Mungkin karena ada undang-undang apa nih kalau nggak salah kepailitan yang sedang dibahas juga. Kepailitan Bu, iya. Dampak dari COVID Bu ya. Iya betul. Ya, betul. Seperti itu jadinya mungkin berjalan sih Pak, berjalan, cuma mungkin jalannya mungkin tidak secepat yang diharapkan seperti itu. Cuman nanti juga kami ke depan mungkin ini Pak untuk mendukung teknologi informasi ya. Kan juga ada maksudnya sekarang fintech ini kan sudah ada ya seperti itu. Nanti juga dimungkinkan Pak nanti misalkan anak bank ya, kan bank punya perusahaan anak, anaknya itu akan bergerak ya ke dalam perusahaan teknologi informasi pun itu rencananya akan dimungkinkan Pak, seperti itu. Kita akan buka, cuma nanti ini tentunya kita harus kerangka hukumnya harus kita siapkan nih baik dari segi undang-undang maupun POJK-nya seperti itu, sehingga ya nanti ya kita apa ya istilahnya competition ya seperti itu, competition, collaboration dan competition ya. Jadi dengan fintech juga ya, walaupun kan fintech kan tidak highly regulated ya, seolah-olah itu lebih mudah ya seperti itu ya. Nanti ya diharapkan juga dari industri keuangan juga bisa mengisilah ruang tersebut nanti, tapi bukan secara langsung ya, tapi melalui bukan anaknya juga, tetapi merupakan cucu dari anak cucu dari bank tersebut gitu Pak. Ya baik Pak. Setidaknya kan dari regulasi apabila sudah diatur secara jelas, masyarakat juga bisa membedakan apa yang membedakan antara bank digital ini dengan pinjol Bu. Jadi itu yang nanti akan jelas sekali terlihat bahwa operasionalisasinya itu berbeda antara pinjaman-pinjaman online yang beredar sekarang dengan bank digital. Baik Ibu, ini ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, tapi kelihatannya pertanyaan dari Ibu Fathia Sufining Tias dan Mbak Anindita ini senada ya Bu, cuman saya akan bacakan. Izin bertanya, apakah bank digital ini hanya melayani simpanan dana saja, artinya penyerapan dana, atau juga sampai pada pinjaman dana, yaitu pelemparan dana kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana pembuatan perjanjian kreditnya? Bagaimana teknisnya nanti? Nah, Mbak Anindita bertanya, apakah kaitannya dengan pelayanan produk bank digital ini seperti mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh akta notaris atau akta notaril pada bank digital memiliki keabsahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ini mungkin Ibu mohon izin bisa dijelaskan juga terkait dengan digital signature ya Bu ya, yang sudah diatur di OJK terkait dengan korelasinya dengan akta-akta yang nanti akan disahkan melalui digital gitu. Silakan Ibu Indah. Ya baik Pak Satria, ini saya nanti minta bantuan Yeni ya Yen ya. Seperti itu. Tadi kalau udah berbau-bau hukum saya perlu manggil tim saya Pak. Siap. Oke, mengenai tadi produk ya, layanan produk bank digital sebenarnya bisa melakukan layanan produk sebagaimana bank umum lainnya seperti itu. Bukan hanya penyimpanan tapi penyalurannya tadi ya seperti ya. Betul. Bukan pinjol seperti itu, tapi memang bisa juga pengajuan kredit secara online ya, tapi melalui itu aplikasi dari bank itu bisa boleh seperti itu. Nah terus kemudian perjanjian kreditnya itu, nah itu dan keabsahannya tadi elektronik. Kalau saya sih merasa ya bahwa perjanjian kredit ya sebagaimana perjanjian kredit sebagai biasa ya, cuma mungkin ada kekhususan kali ya, mungkin ini yang bisa menambahkan. Terus kemudian tadi mengenai electronic signature itu pun sebenarnya kan sudah sah ya Pak ya, kalau kita lihat ya, itu sudah dipergunakan di mana-mana seperti itu. Nah, tapi apakah bisa dipergunakan dalam perjanjian kredit gitu ya Pak ya, electronic signature? Nah, ini nanti diintegrasikan juga kepada operasional digital banking gitu Bu. Oh oke. Ya. Yeni, mungkin silakan Yeni. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini terkait dengan syarat absah perjanjian itu kan kita kembali lagi pada Undang-Undang KUH Perdata ya Pak. Bu, jadi kan ada 4
Iya betul, ada 4 syarat sahnya perjanjian kan, dan terakhirnya itu syarat sahnya perjanjian adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan bertentangan dengan hukumnya ini kan harus dimaknai sebagai luas ya. Jadi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga termasuk dalam hukum kebiasaan dan lain sebagainya. Dan untuk hukum sendiri ini kan termasuk pada Undang-Undang ITE juga terkait dengan pengaturan bagaimana sih penandatanganan digital itu seperti apa. Juga di sana juga disebutkan bahwa ada enkripsi, ada lain sebagainya, dan apakah bank digital ini sah atau tidak, ya tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar suatu akta notarial itu bisa dikatakan sebagai sah atau tidak. Mungkin seperti itu untuk dari sisi legalitas kaminya, untuk apakah akta notarial bisa dianggap sah atau tidaknya, Pak. Artinya masih dimungkinkan kalau nanti ada perjanjian pengikatan, tentunya pada saat notaris juga membebankan hak tanggungan, mengubah aktanya menggunakan digital signature gitu ya Mbak. Ini dikembalikan kembali ya Pak. Masalahnya Kepada kan digital kita juga banknya ya. betul, dan juga terkait dengan sistematika peraturan perundangan di kita itu kan berjenjang ya Pak. Maksudnya apakah POJK bisa dan bagaimana undang-undang itu mengaturnya seperti apa. Jadi untuk akta notarial sendiri kan sebenarnya itu kan akta baku ya Pak, dan dia ada pengaturannya tersendiri juga, betul. Jadi memang sangat diserahkan kembali pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bagaimana validitas dan keabsahannya dari kontraknya akta itu sendiri mungkin Pak. Ya baik. Mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang notaris, mungkin sudah saatnya berkumpul di Ikatan Notaris Indonesia untuk mengusulkan adanya perubahan di praktek akta yang selama ini konvensional menggunakan tanda tangan basah untuk membuat sebuah aturan baku bagaimana pembuatan akta notarial yang menggunakan digital signature. Mungkin seperti itu jalan tengahnya kalau yang saya lihat. Baik, ini ada pertanyaan lain lagi dari Mbak Artati Setianingsih. Selamat siang Mbak Indah. Tadi disampaikan bahwa bank digital bisa berasal dari bank existing bertransformasi. Apakah memungkinkan bank buku 4 yang biasanya layanan digitalnya sudah cukup canggih bisa dikategorikan bank digital menurut OJK? Atau harus ada perjanjian khusus untuk bank buku 4 menjadi bank digital? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya dari Mas Cornelius Benuf. Izin bertanya, apakah bank digital tunduk pada undang-undang perbankan? Ini yang saya sampaikan tadi sepertinya. Jika dilakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank, apakah sejauh non-perbankan, sejauh mana pengawasan OJK? Apakah OJK bisa membatalkan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh bank digital? Apakah bank digital memiliki wilayah hukum tertentu di Indonesia? Ini mungkin 2 pertanyaan berikutnya dari audiens Bu Indah. Monggo kami persilakan Bu Indah. Bentar ya, masih mute. Baik Pak, yang pertama dulu ya Pak ya. Tadi mengenai bank buku 4 ya. Buku 4 langsung menjadi bank digital, apakah ada perjanjian khusus dan apakah langsung diberikan label bank digital gitu kali ya? Seperti itu ya. Nah, ini dia kalau kita lihat buku 4 sekarang itu kan dulu di atas 30 triliun ya. Sekarang buku 4 itu bisa masuk KBMI 3 atau KBMI 4 ya. KBMI 3 itu adalah 14 sampai dengan 70 triliun modalnya. Kalau KBMI 4 itu di atas 70 triliun. Kita lihat memang benar, kita lihat coba Bang, katakanlah misalkan masih familiar dengan kata-kata buku 4 ya. Bank Mandiri itu memang dilihat, kita lihat ada living ya, living mandiri ya, sudah ada seperti itu. BNI juga ada, BNI, kemudian BRI itu juga sudah mulai ya. Bahkan kalau nggak salah BRI Agro ya, itu pun kalau kita lihat di media itu kan tampaknya sudah akan mengkhususkan diri ya sebagai bank digital ya, seperti itu ya, anak perusahaannya BRI. Jadi sebenarnya kalau memang benar bank-bank yang besar-besar itu ya, apakah membuat unit bisnis sendiri seperti Bank Mandiri yang living ya, atau katakanlah BTPN ya dengan Genius ya, itu juga kan unit bisnis sendiri tapi itu ada di dalam banknya ya. Kalau Mandiri itu Mandiri Living ya, seperti itu ya. Terus kemudian BNI juga ada sendiri, kemudian BTN bahkan akan ada salah satu anak perusahaan yang dijadikan bank digital. Itu, nah, apakah mereka langsung dikatakan sebagai bank digital? Nah, ini dia. Kalau sekarang nih adalah memang kita sekarang karena ini baru terbit ya untuk kelembagaan bank digital itu dan persyaratan kelayakannya apa,
memang saat ini nih adalah memang belum ada sih yang bisa dikatakan secara kelembagaan sebagai bank digital seperti itu. Karena apa? Karena ketentuan itu adalah baru terbit untuk kelembagaannya. Tapi yang ada adalah bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital seperti itu. Nah, apakah bank yang telah menyelenggarakan layanan perbankan digital itu akan menjadi bank digital? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi persyaratan 6 kelayakan tersebut yang tadi saya telah paparkan dalam presentasi. Nah, ketika apa dia menyampaikan? Ketika menyampaikan rencana bisnis bank. Jadi kan sekarang sudah akhir 2021. Maka untuk rencana bisnis 2022, bank-bank tersebut yang sudah menyelenggarakan layanan perbankan digital dan memang akan mengukuhkan diri dengan model bisnis bank digital, maka dia harus dalam rencana bisnis dia memenuhi bahwa dia telah memenuhi persyaratan 6 kelayakan tersebut. Seperti itu. Nah, itu memang tidak ada label sendiri ya. Label itu kayaknya itu di masyarakat saja yang melabelkan diri ya, seperti itu. Bank digital seperti itu ya. Padahal sebenarnya dari OJK sendiri tidak ada tuh izin khusus sebagai bank digital, itu tidak ada gitu ya. Tapi memang sepanjang memenuhi persyaratan tersebut, maka itu adalah bisa dikatakan bank dengan model bisnis sebagai bank digital ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah bank digital tersebut tunduk dengan undang-undang perbankan? Iya. Karena bank is bank gitu ya. Ini di mana-mana the bank is bank, berarti ketika dia mendapatkan izin usaha sebagai bank umum, maka tunduk kepada undang-undang perbankan maupun ketentuan ditetapkan oleh OJK seperti itu yang berlaku oleh bank, baik ketentuan prudensial, ketentuan mengenai kelembagaan, ketentuan mengenai pelaporan maupun ketentuan mengenai penyelenggaraan produknya, semua berlaku bagi bank digital tersebut. Gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti misalkan bank tersebut berkolaborasi dengan LJK non-bank. Nah, ini dia. Sebenarnya kan kami ini ya, kami di sini sudah membuka, Pak, gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, kami di sini sudah membuka di dalam POJK Bank Umum, di mana istilahnya itu adalah menggunakan sinergi perbankan. Namun, untuk bank dengan LJK non-bank itu adalah masih satu arah. Di mana karena kami adalah otoritas pengawasan bank ya, dari tempat saya bank ya, walaupun sama-sama OJK ya, otoritas pengawasan non-bank, itu kami baru buka dari satu sisi, dari satu bank. Bank bisa itu menyediakan resource-nya bagi anak perusahaan bank yang bukan merupakan bank, katakanlah asuransi atau dana pensiun, itu silakan. Itu bekerja sama boleh dengan memanfaatkan sinergi tersebut. Nah, apakah bisa saling gitu ya, saling antara dua arah. Nah, dua arah nih dari sisinya belum dibuka nih. Dari sisi lembaga keuangan non bank itu belum dimungkinkan. Mungkin ke depan akan dimungkinkan. Jadi sehingga bisa dua arah antara bank ya dengan anak perusahaannya berupa LJK non bank atau bank dengan sister company-nya dalam suatu konglomerasi keuangan. Nah, itu juga mungkin nanti akan berubah juga ke arah situ. Tapi itu adalah next step. Jadi tahun ini masih first step lah ya, kata bank dengan anak perusahaan merupakan LJK bisa berkolaborasi. Tapi nanti ke depan next step itu adalah mungkin bisa juga dengan LJK non-bank baik anak perusahaan maupun merupakan sistem company-nya gitu. Terus mengenai wilayah hukum operasinya dari bank ya, bank digital ya. Ini memang kalau digital aplikasi kan bisa dibuka di mana aja ya, seperti itu ya. Bisa sepanjang ada internet, sepanjang ada wifi itu adalah mungkin bisa. Nah tapi kan gini, kan izinnya itu adalah izin sebagai bank umum di Indonesia yang diterbitkan oleh OJK. Berarti ya beroperasinya itu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu gitu. Jadi wilayah operasi seperti itu. Kita ikutin saja karena ini izinnya OJK, maka ini adalah wilayah operasi OJK. Tapi apakah dia melakukan bisa ekspansi ke luar negeri? Bisa. Berarti adalah dia harus mendapatkan izin bank tersebut dari otoritas yurisdiksi setempat seperti itu gitu. Itu setempat apakah dalam bentuk kantor cabang ya di luar negeri ataupun dalam bentuk anak perusahaan di luar negeri, itu bisa, tapi tentu harus memperhatikan ketentuan dari otoritas di negara setempat seperti itu ya. Jadi memang kami tidak membatasi. Dulu kan memang di dalam buku-buku itu kami batasi ya, bank yang bisa beroperasi di luar negeri adalah bank dengan modal seberapa-berapa seperti itu. Kami tidak batasi sekarang. Silakan aja bank tradisional, bank digital beroperasi di luar negeri boleh ya, sepanjang memang memenuhi ketentuan yang di luar negeri tersebut seperti itu. Itu Pak Satria. Kira-kira jawaban saya. Yeni akan menambahkan, silakan Yeni. Cukup Bu, tadi jawabannya sudah sangat komprehensif Bu. Dan ya. Mungkin menambahkan ini Bu. Ada yang kelupaan apa saya? Ada pertanyaan yang terlewat? Terkait dengan kedudukan hukum juga kan memang bank digital juga punya kantor pusat ya Bu. Dan jadi untuk kedudukan hukumnya seperti apa mungkin di akta notarisnya atau mungkin yang lainnya mungkin bisa mengacu pada kedudukan hukum di kantor pusatnya itu mungkin Pak. Bu. Baik,
terima kasih Bu Indah. Ini ada 2 pertanyaan dari audiens. Saya bacakan intinya aja ya dari Mbak Nada Harlin. Izin kepada Ibu mengenai pengawasan bank terhadap bank digital, sebagaimana dilakukan evaluasi kelayakan tadi. Kita kan tadi sudah membahas kelayakan ya. Apakah nantinya OJK juga berpeluang mengadakan kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengawasan? Misalnya ini dengan Kominfo ya, dengan BSSN misalnya seperti itu, terkait dengan pengawasan data cyber dan segala macam. Apakah itu nanti akan dilakukan atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian dari Nyonya Ibrahim Masudi bertanya, apakah untuk aturan yang sudah mulai mengatur bank digital tadi, POJK nomor 12 dan 13, ya, untuk melakukan percepatan akselerasi digital, apakah ini kemudian juga diformulasikan agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan data pribadi untuk mencegah regulatory failure, termasuk mungkin mengenai cyber safety dari blueprint transformasi perbankan digital yang ada. Mungkin itu dulu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan Mbak Bu. Baik, ada 2 pertanyaan ya. Tadi pengawasnya ya, pengawasannya. Ketika memang, nah ini dia, memang kalau dicermati ya, kita ini dari sekarang sih Pak, ya dari dulu-dulu ya, ketika kita membuat POJK manajemen resiko, teknologi informasi, gitu ya, maupun Kominfo ketika menerbitkan peraturan pemerintah ya, atau undang-undang ITE juga ya, itu memang sudah kerjasama sih Pak, baik dengan OJK maupun dengan instansi teknis lainnya, seperti itu. Kalau kerjasama dengan Kominfo, dan juga tadi BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Nasional ya, seperti itu ya. Itu memang sudah Pak, jadi memang dari kami itu sudah ada kerjasama, bahkan kita sharing ya Pak ya, kita sharing antara di perbankan seperti apa, dan juga kemudian bagaimana nanti perkembangan cyber security-nya dan sebagainya, itu memang kami memang terus sharing dengan kedua lembaga tersebut ya. Bahkan kami pernah mengadakan webinar juga, FGD juga dengan mereka, ketika kami akan merumuskan guidelines yang terkait dengan manajemen risiko TI dan juga mengenai keamanan cyber. Nah, itu tapi mengenai dengan pola pengawasannya, kalau misalkan kerjasama tersebut tentunya MOU sudah ada ya Pak ya, MOU antara OJK dengan kedua lembaga tersebut itu sudah ada itu kerjasamanya. Mungkin detail dari MOU-nya ya kalau memang nanti diperlukan, mungkin kalau pengawasan langsung ke bank mungkin tidak ya Pak ya, karena kan otoritas pengawasan langsung on-site itu adalah OJK. Namun apabila ada isu-isu gitu ya terkait yang diperoleh dari pengawasannya, tentu bisa dikonsultasikan dengan Kominfo dan BSSN karena memang kami ada MOU dengan kedua lembaga tersebut. Terus kemudian apakah aturan bank digital itu nanti mengenai data protection itu akan disesuaikan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, Undang-Undang PDP yang saat ini masih dalam penyusunan. Kalau itu sih ya tentunya Pak, ya ini juga di OJK ini kan ada satuan kerja yang memang berinteraksi ya dengan kementerian atau lembaga ya yang akan menerbitkan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya. Dan di situ memang kami tentunya akan kerjasama dan tentu harusnya diselaraskan seperti itu Pak. Kemudian tadi yang cyber security, ya tadi kami juga ada kerjasama dengan BSSN Pak, gitu ya. Dan juga kami juga nanti cyber security kalau nggak salah ada standarnya ya ini ya, seperti itu ya. Yang memang merupakan dari BESL yang nanti menentukan kira-kira hal-hal apa saja krusial apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam rangka cyber security tersebut. Nah itu ada Pak. Kalau untuk bank itu memang kita kan guidance-nya BESL ya Pak ya. Seperti itu dari BESL itu memang sudah ada. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa kami formulasikan di dalam penyempurnaan ketentuan POJK manajemen risiko penggunaan teknologi informasi. Seperti itu Pak. Yani ada tambahan silakan. Ya tidak ada Bu, sudah lengkap sekali Bu penjelasannya dari Bu Indah. Ya baik Pak Satria, itu kira-kira jawabannya Pak Satria. Ya. Baik Ibu. Kita masuk ke diskusi berikutnya ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai digital banking. Tentunya digital banking ini adalah satu model operasional yang efektif dan efisien dari sebuah perbankan. Maka kalau kita melihat dari sisi sosiologisnya Bu, adanya digital bank ini kan nanti akan menimbulkan permasalahan pada internal perbankan, yaitu adanya rasionalisasi pegawai. Nah ini yang ingin saya tanyakan, apakah dampak rasionalisasi ini sudah terpetakan dan termitigasi dari awal? Karena
tentunya nanti akan memberikan gejolak di dalam bank sendiri ya. Mungkin kalau owner bank tentunya akan berpikir bagaimana seefisien mungkin sehingga bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Tetapi kan dalam masa transformasi ini, masa transisi ini, owner bank, operator bank tentunya akan berhadapan pada internalnya yaitu pegawainya. Nah di sini apakah dari OJK sudah menyiapkan formulasi-formulasi ataupun resep untuk bank umum menjadi bank umum murni ini menjadi bank umum dengan konsep digital, ataukah ini murni diserahkan kepada kebijakan internal bank saja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di kemudian hari nanti ketika ternyata masyarakat memilih bank yang lebih efisien yaitu bank digital, apakah nanti ke depannya peta perbankan Indonesia tetap akan mempertahankan dua model operasional yaitu bank manual, bank umum seperti yang kita kenal sekarang 2.0, ataukah akan menerapkan dual operasional perbankan, yaitu ada yang manual dan ada yang digital. Mungkin itu dulu Ibu pertanyaannya untuk pemantik. Ya Pak. Ya memang kan kalau misalkan kita ngomong digital ya kayaknya ada artificial intelligence, machine learning gitu ya. Kayaknya nanti unsur manusianya kemana gitu ya, hilang. Pasti ada penghematan pegawai itu Bu. Ya. Ya. Nanti bagaimana apakah akan demonstrasi kerja? atau gimana gitu Bu? Iya, otomasi lapangan kerja nanti bagaimana gitu ya Pak ya. Itu memang ini sering Pak, kami sering ketika webinar gitu ya atau FBGD sering dipertanyakan juga nih Pak dari masyarakat. Bagaimana nanti apakah ada rasionalisasi gitu pegawai gitu? Saya tahu lah itu pasti kekhawatiran. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu dikhawatirkan ya Pak ya. Ini suatu perkembangan pasti memicu nanti suatu ekspertis baru ya, membutuhkan suatu ekspertis baru. Kita lihat nanti ke depan mungkin yang sudah ekspertis yang sudah lama gitu ya, seperti itu akan mulai ditinggalkan. Kita lihat sekarang kalau misalkan data mining, data analysis, data science gitu ya, menggunakan big data itu mulai diperlukan. Nanti justru kayaknya itu yang akan diperlukan oleh bank-bank seperti itu ya. Karena apa? Karena nanti kan bank itu nanti akan berkolaborasi, akan menjadi platform bank dan sebagainya ke arah digitalisasi. Nanti akan memberikan apa tujuannya kan customer ya, customer untuk memberikan end-to-end bagi customer produk ya kepada customer ya, semua customer centric. Jadi nanti terutama jadi justru data analysis nanti akan diperlukan. Jadi mungkin bukan menghilangkan Pak, gitu misalkan katakanlah diberhentikan gitu ya, tapi justru kemampuan dari SDM tersebut, dari bank tersebut yang harus di-upgrade. Istilahnya sekarang reskilling, upskilling Pak gitu ya. Reskilling, kita reskilling gitu. Upskilling kita upgrade tadi kan seperti itu. Terus budayanya harus ada digital mindset. Nah, itu yang sekarang harus dipupukkan nih. Mungkin kalau saya sudah selenial nih Pak gitu. Senior milenial. Tapi itu tetap harus gitu ya. Yang selenial ini adalah tetap harus. Kita harus merubah pola pikirnya. Kita harus meninggalkan budaya yang istilahnya analog gitu. Nanti mungkin untuk analog manual adalah digital by analog gitu ya, seperti itu ya. Iya. Seperti itu digital by analog. Harus nih misalkan kalau yang sudah di dalam ya harus melakukan reskilling dan upskilling seperti itu. Kita harus adjustment kemampuannya di situ. Merubah digital mindset. Tadi kan sebagai tatanan organisasi itu adalah kemudian leadership-nya juga harus digital, talentnya juga digital talent. Itu harus dipersiapkan Pak. Jadi bukan rasionalisasi, tapi kita geser menjadi digital. Nah ini pun kami juga sedang mempersiapkan Pak ketentuan OJK untuk pengembangan kualitas SDM Bank Umum. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya digital gitu ya, SDM-nya harus seperti apa? Nah, SDM harus mendukung, ada pergeseran seperti itu. Nah, kita nanti akan memberikan guidance juga, Pak, gitu ya. Tapi memang principle base Pak yang kita guidance kan. Jadi bank-bank itu dia harus mampu mengidentifikasikan gitu kompetensi ekspertis apa yang akan dibutuhkan nanti dengan adanya digitalisasi ini seperti itu kemudian budayanya juga, kemudian tatanan organisasinya juga ada. Kalau kita lihat dari digital maturity kan ya tadi mengenai organisasi itu masih di bawah 50%. Jadi memang dari teknologinya sudah mulai maju, tapi organisasinya yang perlu harus ditata. Nah ini kita siapkan nih Pak seperti itu. Nah kemudian tadi jadi kalau misalkan tadi bagaimana nanti apa yang ada di cabang-cabang gitu ya, bank-bank di kantor-kantor cabang. Nanti teller-teller udah nggak butuh dong, karena apa? Karena ada self-service banking terminal, adanya dengan aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin nanti bukan layanan teller atau customer service bagian saat ini, tetapi lebih layanan kepada advisory, Pak. Advisory bagaimana nanti
customer melakukan pengelolaan dananya seperti itu ya, seperti pengelolaan dana itu bagaimana. Kemudian membantu assisting, jadi membantu customer bagaimana menggunakan aplikasi. Bisa saja nanti Pak wealth management ya, yang sekarang untuk high net worth individual gitu ya, memang masih ada khusus ya, petugas khusus bank yang melayani mereka. Tapi nantinya petugas itu tetap ada, namun nanti mungkin saja penggunanya tetap menggunakan aplikasi seperti itu. Walaupun memang ada yang assisting, jadi lebih kepada assisting penggunaannya, bukan kepada lagi layanan seperti teller, seperti customer service, seperti apa dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Marketing pun nanti juga bukan sales, tapi nanti marketing lebih ke arah ke digitalisasi juga marketingnya. Terus juga mungkin membantu customer, mungkin nanti ada semacam kalau kita bantu tuh mengenai telepon ya, seperti itu, telepon atau melalui chat dan sebagainya. Ya, customer ya seperti itu, customer center itu bisa dilakukan juga. Jadi nanti pergeseran sih Pak, kalau rasionalisasi berhenti gitu tidak, tapi pergeseran seperti itu. Terus apalagi nih? Oh iya, apakah ke depan itu dengan adanya efisiensi dengan operasi kita dual ya, dual. Nah ini Pak, gini. Nah ini ya, Indonesia kan masyarakatnya beragam ya Pak ya. Atau dihilangkan Bu? Beragam kita masyarakatnya ya. Ada yang memang, nah itu dia, ini tergantung dari bagaimana literasinya seperti itu ya. Dan juga bagaimana apakah dia sudah melek teknologi seperti itu. Kalau kita lihat sekarang di mana-mana mungkin udah pakai HP ya, anak-anak kecil SD udah pakai HP, di pelosok juga udah HP. Tapi kan nanti bagaimana dengan tadi kesiapan dari infrastrukturnya, kesiapan jaringannya yang perlu dilihat seperti itu. Nah, kalau saya melihat bahwa mungkin Indonesia itu kalau menghilangkan sama sekali tradisional, mungkin tidak ya Pak ya, gitu ya, seperti itu mungkin tidak. Jadi kayaknya kami ke depan akan mempertahankan ya, mungkin dalam suatu jangka waktu periode tertentu akan tetap dipertahankan seperti itu. Tapi tentunya secara bergeser secara pelan-pelan itu mulai ke arah digitalisasi seperti itu Pak. Jadi karena kita adalah masyarakat yang beragam dengan tingkat pendidikan beragam, literasi keuangan beragam, kemudian wilayah Indonesia juga sangat pulau-pulau tersebar ya. Ada yang masih maju, ada yang sudah maju, ada yang masih perlu ditingkatkan. Mungkin nanti masih tetap ya Pak ya, untuk suatu periode tertentu itu adalah dual banking ini ada baik tradisional maupun digital itu masih tetap dipertahankan. Cuman pergeseran itu adalah bagaimana secepat apa pergeseran yang tergantung nanti dari kesiapan bank dan ekosistemnya. Nah itu ya, karena kan ada kesiapan ekosistemnya. Kesiapannya nanti itu seperti apa gitu Pak. Jadi kami sendiri dari OJK tidak akan mematikan ya Pak ya, istilahnya katakanlah mematikan dari praktek bank tradisional itu sendiri, tapi kita hanya memfasilitasi lah. Oke, tradisional boleh, tapi ini adalah arah digital itu seperti ini loh, perkembangan dari industri seperti ini. Nah, ini dia yang kita siapkan. Itu Pak, kira-kira jawabannya. Baik Ibu, ini ada saya bacakan sekaligus 3 pertanyaan dari teman-teman yang kayaknya pertanyaannya panjang, tapi intinya kayaknya singkat ini Bu. Jadi terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, ini kan perbankan seringkali kerjasama untuk debit card dengan Visa, kemudian Mastercard, kemudian ada Alto Visa, Alto atau jasa Mastercard. Gitu. Nah, apakah ini dapat dikategorikan juga sebagai sinergi perbankan sehingga tunduk juga pada peraturan OJK nomor 12 tahun 2021 ini? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan digital signature, gitu ya, yang saat ini sedang dicoba dilakukan di bank, terkait sebagai alat bukti. Apakah bisa memenuhi KAD KUA Perdata? Apakah dapat dijadikan alat bukti? Ini kalau digunakan sebagai bukti pendukung ataupun bukti transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, izin bertanya Ibu berkaitan dengan digital signature, apakah bagaimanakah bentuk penerapan dari digital signature sendiri pada layanan-layanan bank digital? Mungkin itu dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan Pak Bu Dini. Tadi yang mengenai pun Alto Mastercard ya, ini ke arah ini mungkin ke arah nanti ini sistem pembayaran ya, gitu ya. Ini sebenarnya kalau kartu ya, alat pembayaran dengan menggunakan kartu ya, ini istilah di Bank Indonesia. Ini memang kalau dari sisi perbankan ya, kalau sinergi kita bisa saja kerjasama dengan kartu kredit ya, seperti itu ya, kerjasama antara satu bank dengan bank yang lainnya untuk menerbitkan kartu kredit seperti itu ya. Itu bisa saja kalau saya perbankan.
Namun ini tentunya kalau ini merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ini pun diperlukan perizinan khusus dari Bank Indonesia, Pak. Seperti itu. Memang kami tidak mengatur secara khusus alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK ya istilah bahasa Indonesia, tapi itu diatur secara khusus di Bank Indonesia. Tapi kalau dari sinergi perbankan, itu kerjasama dalam penerbitan kartu kredit itu bisa saja ya, itu bisa saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja ya, kerahasiaan data simpanan nasabah kan ya kalau dari undang-undang perbankan seperti itu. Kemudian tadi detail signature nih, bentuk penerapan layanannya dan apa KUH Perdata ya dan sebagai alat bukti. Mungkin ini saya minta bantuan Yeni ya, tolong ya dengan digital signature ya. Baik Bu, mohon izin Bapak atau Ibu, ini terkait dengan digital signature itu alat buktinya ya. Untuk alat bukti Ya, sendiri kan bisa kita sebenarnya, iya Pak, kalau alat bukti sendiri kan sebenarnya kita mengacu pada KUH Perdata ya, Kitab Hukum Acara Perdata. Dan untuk alat bukti sendiri ini kan akta notarial itu hanya sebagai alat bukti yang sah. Dan apakah bila perjanjian biasa itu kan sebagai akta di bawah tangan ya, dan kekuatan pembuktiannya juga sudah diatur secara rinci di KUH Perdata. Dan apakah tanda tangan ini bisa dipasukkan atau tidak, dan itu kan ada di PP 85/2012 terkait dengan tanda tangan digital itu diatur secara rinci terkait dengan bagaimana alat pembuktiannya, atau ada sertifikat juga diatur untuk sertifikatnya itu tanda tangannya seperti apa, tanggalnya seperti apa, dan itu bisa dijadikan alat bukti sebagai akta di bawah tangan untuk perjanjian yang tidak menggunakan akta notaris. Mungkin seperti itu untuk alat buktinya. Dan untuk apakah katanya mudah di copy paste? Sebenarnya kalau misalnya mengikuti apa yang dalam peraturan pemerintah terkait dengan tanda tangan digital itu kan ada inskripsinya tersendiri ya Pak. Jadi misalnya tanda tangannya harus dengan pejabat yang sah, itu ada email loginnya atau lain sebagainya, dan juga ada dual verification dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi alat bukti yang sah terkait dengan tanda tangan digital itu sendiri. Mungkin itu tanda tangan digital Pak. Ya, mungkin gini, saya ingin menambahkan sedikit ya. Audiens mungkin banyak masih belum mendapatkan gambaran ini bukti ini dan Mbak Yeni mengenai digital signature ini. Kalau saya di pemerintahan itu kan sudah menggunakan digital signature. Di masyarakat umum saat ini berkembang fenomena yang namanya digital signature itu adalah tanda tangan yang di-scan, kemudian ditempelkan, dilekatkan, baru di-stempel. Padahal sebenarnya yang dinamakan digital signature itu adalah kode digital menggunakan passphrase yang dimiliki oleh pribadi. Jadi ketika dokumen itu ditandatangani, kita memasukkan passphrase, apakah itu double passphrase atau single passphrase, sehingga bisa terverifikasi dokumen yang dikeluarkan itu sah ditandatangani orang yang memiliki jabatan atau tidak. Kalau di pemerintahan itu kan bisa dicek di namanya software VeriDS ya. Itu yang menerbitkan BSSN. Jadi ketika kita menemukan sebuah dokumen, dia akan ada tanda tangan scan-nya, tapi di bawahnya ada barcode. Barcode-nya itu ketika ditembak, nanti akan muncul siapa pejabatnya, di mana lembaga itu menerbitkan. Jadi mungkin mohon izin Bu Indah, ini di masyarakat umum banyak bias ini terkait digital signature ini. Mereka banyak yang beranggapan bahwa tanda tangan digital itu adalah tanda tangan yang di-scan, kemudian dilekatkan di sebuah dokumen, lantas itu dicetak. Ini mungkin saya rasa di digital banking itu nanti akan terkompatibel ya, apalagi digital banking itu memiliki sistem internal yang nanti tersambung dengan teknologi namanya digital signature. Seperti beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah saya, OJK juga sudah mengadakan acara mengenai pembahasan mengenai digital signature ini untuk for banking itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi itu memang butuh edukasi yang lebih luas. Nanti suatu saat mungkin kami akan mencoba mengundang OJK lagi Bu untuk merefresh lagi pengetahuan masyarakat terkait digital signature for banking ini. Nanti mungkin kami kalau diperkenankan kami ingin mengundang lagi OJK untuk khusus mengenai pembahasan ini. Gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ingin saya bacakan dari Mbak Fatin ya. Bagaimana bentuk manajemen risk untuk akta notaril pada digital banking? Yang wilayah hukumnya, hukum bank digital ini kan tentunya tidak bisa disamakan dengan wilayah hukum provinsi ataupun kabupaten kota. Sebagaimana perlu kita
ketahui bahwa notaris itu bergeraknya di dalam wilayah hukum tertentu ya. Dalam wilayah kerjanya itu adalah kabupaten, kota, atau provinsi. Sementara digital banking ini kan lintas batas. Bagaimana nanti pengaturannya di dalam peraturan OJK terkait dengan akta-akta yang diterapkan oleh digital bank ini terkait dengan akta notaril yang menggunakan digital signature tadi. Itu yang pertanyaan dari Mbak Fatin. Kemudian ada pertanyaan terakhir Bu dari saya. Di Indonesia sekarang kan ada dual banking system ya, ada konvensional, ada syariah banking. Nah, bagaimana nanti strategi OJK ke depan menyesuaikan praktek digital banking ini dengan prinsip-prinsip syariah banking? Karena kalau kita bicara syariah banking ini operasionalisasinya jauh lebih rumit dan jauh lebih kompleks dibandingkan konvensional banking sebenarnya. Karena konvensional banking itu simple ya, diterapkan dengan teknologi yang ada sekarang itu jauh lebih mudah. Sementara syariah banking itu banyak sekali pakem-pakem syariahnya yang memang membutuhkan kajian-kajian khusus terhadap operasionalisasi dari digital banking. Mungkin itu dua pertanyaan penutup dari kami ke Bu Indah. Monggo silakan Bu Indah. Oke, yang pertama tadi mengenai majuan risiko notaris ya. Sebenarnya gini Pak, ya memang kami paham ya notaris itu ada wilayah-wilayahnya ya Pak ya. Nah tapi gini, memang benar digital banking itu adalah aplikasi, memang itu adalah luas, bisa di ini wilayah. Nah itu memang kalau dari segi OJK memang kami tidak mengatur Pak sampai segitu detail ya, seperti itu, kepada nanti bagaimana nanti perjanjian kreditnya yang disahkan oleh notaris dan sebagainya, mungkin itu kami tidak akan sedetail itu sih Pak. Itu nanti adalah diserahkan lagi kepada kebijakan dan prosedur di banknya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi mengenai dual bank, konvensional dan syariah, benar, ini memang benar ada praktek konvensional dan syariah. Bagaimana nanti praktek digital bagi bank syariah. Nah ini juga saat ini kan kami juga sedang menyusun sih Pak ya, tapi oleh teman-teman dari perbankan syariah ya, mengenai bank umum, ketentuan kelembagaan bank umum syariah seperti itu. Nah itu nanti kalau untuk bank digital itu persyaratannya itu adalah sama Pak, gitu ya. Tadi proses kelayakannya itu adalah sama. Kemudian mengenai produk dan layanan itu adalah menggunakan tadi POJK 13. Nah itu POJK 13, POJK MRTI dan POJK layanan perbankan itu juga berlaku untuk bank syariah. Nah, di situ mengenai produk-produknya apa di syariah itu di dalam lampiran POJK 13 itu ada, Pak. Seperti pokoknya tebal lah lampirannya seperti itu. Ya, jenis produknya itu tebal untuk bank syariah tersebut. Mungkin itu bisa dipelajari. Memang betul Pak, pakem-pakemnya memang ada secara khusus. Oleh karena itu dalam lampiran POJK 13 itu memang dideskripsikan mengenai produk-produk dari syariah tersebut, mana yang dasar, mana yang lanjutan, seperti itu. Itu Pak. Jadi sebenarnya kalau bank digital itu kan model bisnisnya utamanya menggunakan salon elektronis. Mungkin itu adalah salonnya, tapi mungkin nanti prinsip-prinsip kesyariahannya tetap harus tetap harus dijalankan seperti itu. Jadi memang metodenya saja kita secara digitalisasi gitu ya. Tadi juga penggunaan digital signature, pokoknya apa yang bisa digitalisasi itu bisa, namun tetap memperhatikan apa-apa yang menjadi prinsip-prinsip syariahnya di situ. Nanti memang kalau di OJK ada teman-teman sendiri Pak yang melakukan pengaturan perbankan syariah, tapi setahu saya itu adalah nanti akan diterbitkan sebentar lagi beberapa bulan ke depan POJK mengenai bank umum syariah yang di dalamnya juga mengatur bank digital. Yang saya ketahui adalah sama sebagaimana yang telah kami terbitkan di POJK 12 untuk bank digital, seperti itu Pak. Oh ya, ini mungkin bisa ditambah ya, ini tadi mengenai notaris mungkin saya kurang terlalu paham ya. Kan kalau dengan ada digitalisasi kan tentunya bisa aja pengajuan kredit itu wilayahnya di mana debiturnya, tapi banknya kan berkantor pusat katakanlah di Jakarta gitu. Nanti bagaimana nanti perjanjian kreditnya dan juga notarisnya nanti gitu ya. Notarisnya siapa? Ini terkaitan dengan pembagian wilayah dan rezeki ini, Bu. Betul, Pak. Nanti jangan-jangan notaris juga perlu ada digitalisasi. Baik, Yan silakan Yan. Mohon izin Ibu Bapak, tapi sebenarnya menurut saya ini dikembalikan kembali kepada banknya, dan juga kan dari kantor pusat sendiri sebenarnya kan menunjukkan bahwa kedudukan berkuasanya ada di mana terkait dengan banknya itu sendiri. Jadi mungkin bisa dilihat dari kantor pusatnya juga seperti apa, dan juga kedudukan dari nasabahnya seperti apa. Mungkin itu bisa sebagai salah satu faktor untuk menentukan bagaimana
pengikatannya gitu. Mungkin itu Pak. Dan sejauh ini kan ada juga undang-undang notaris, ada juga ketentuan lain yang berlaku dalam bidang notaris yang mungkin perlu dipahami juga dan perlu ditaati dari sisi notarisnya itu sendiri Pak untuk pengikatan akta notaris. Mungkin seperti itu Bu, Mas Pak. Baik. Terima kasih Bu Indah. Mungkin terkait yang terakhir tadi ya, ini mungkin perlu dibahas secara spesifik karena saat ini mungkin belum menimbulkan permasalahan, tapi nanti di kemudian hari permasalahan-permasalahan yang kita diskusikan di sini setidaknya ada yang tersulut ataupun terpantik di sana, apakah itu nanti akan menjadi besar ataukah bisa dikendalikan. Setidaknya itu adalah isu awal yang bisa didialektikan nanti pada saat pengaturan lebih lanjut mengenai digital banking yang berkaitan juga dengan digital signature pada dokumen-dokumennya. Baik, terima kasih Bu Indah, Bu Yeni dan rekan-rekan sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.55, waktu kita saat ini kita batasi sampai pukul 12 ya, karena juga ada penutup dan segala macam. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kami, Bu Indah Iramadini yang didamping oleh Mbak Yeni, kemudian rekan-rekan sekalian yang sudah melakukan diskusi yang cukup hangat pada hari ini. Kita bisa memiliki gambaran yang cukup komprehensif terkait digital banking, karena ini juga adalah barang baru di dalam praktek perbankan. Artinya kita mempelajari sesuatu yang masih sangat fresh dan sangat aktual gitu ya. Namun dari pembicaraan kita yang sudah kita lakukan kurang lebih 2 jam ini, ada beberapa hal yang sudah bisa saya simpulkan secara umum. Pertama, pelaksanaan bank digital ini dilakukan karena munculnya tuntutan masyarakat dan adanya kondisi pandemi global yang ada saat ini, sehingga butuh sebuah solusi yang cerdas ya, solusi yang taktis di dalam menjawab operasionalisasi perbankan yang ada saat ini. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi industri digital beranjak dari 2.0 sampai kepada 4.0 sekarang, yang akhirnya menuntut perbankan melakukan inovasi pemberian pelayanan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel pada setiap operasionalisasinya, sehingga lahirlah sebuah konsep bank digital yang menjawab semua tantangan itu. Yang ketiga, setiap perbankan, bank umum ataupun bank yang memang dikhususkan untuk beroperasi di bidang perbankan digital sudah bisa diselenggarakan di Indonesia. Sehingga pasar di Indonesia sudah tentunya sebentar lagi akan bisa menikmati layanan-layanan bank digital dengan tentunya keamanan dan infrastruktur baik hukum maupun infrastruktur kebijakan yang sudah memadai operasionalisasinya. Baik, itu mungkin kesimpulan besar yang bisa saya simpulkan pada hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Karina. Baik, terima kasih Mas Adi. Terima kasih sekali lagi juga kami sampaikan kepada Ibu Indah, Ibu Yeni, dan Mas Adi atas pemaparan materinya. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Dengan berakhirnya webinar yang dipandu oleh Mas Satria Adi Putra, selesai pula acara webinar PSKE IKA FH Undip dengan tema serba-serbi digital bank pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, diharapkan teman-teman peserta dapat menyalakan kamera agar kita dapat melakukan sesi foto bersama, dan kepada panitia yang bertugas mohon dapat bersiap untuk mengambil gambar. Mulai ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Satu, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan para peserta yang berbahagia. Saya Karina Pramesti selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, Mbak Yeni atas waktu dan kesempatan dan sharing ilmunya. Mohon izin Bu Indah, apakah diperkenankan tadi slide-nya kita share di grup chat, Mbak? Oh, slide-nya ya? Ya. Boleh aja sih ya, boleh aja. Mohon izin kalau diperkenankan boleh Ini udah saya berikan kan ini ya. attachment, Bu. Boleh. Kalau nanti saya sampaikan ke Bapak Satria ya untuk tayangannya, Pak. Pak Satria, terima kasih. Coba dikirim. Sama-sama, terima kasih Bapak. Mohon izin Mbak Yeni, bisa dikirim ke saya supaya saya share ke grup, ke Mbak, ke chatnya. Baik, ini sudah boleh meninggalkan ruang Zoom, Pak? Silakan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang dari pelayanan kami. Sama-sama Pak, saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang atau keliru. Terima kasih Bu, banyak memang ya atas kesempatannya. Ada kesempatan lain, mohon izin kalau diperkenankan kami mengundang kembali untuk materi yang berbeda, Bu. Oh iya, silahkan. Mungkin nanti kalau materi berbeda nanti ada spesialisnya lagi, Pak. Gitu. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon izin live. Salam sehat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.